Ucok dan Aka Group merupakan pelopor hingar-bingar panggung musik rock tanah air. Aka tersohor sebagai satu-satunya grup yang memainkan musik rock underground dengan atraksi teatrikalnya. Tak bisa disangkal bahwa Ucok bersama Aka mampu membuat kehebohan tersendiri, serta mencatatkan namanya dalam sejarah panggung musik Indonesia dengan serangkaian atraksi-atraksi teatrikal, seperti memotong peti mati ke atas panggung, bernyanyi sambil jungkir balik, diikat di tiang gantungan, dicambuk, ditikam, hingga menunggangi motor trail di atas panggung. Atraksi-atraksi lainnya yang terkadang membuat para petinggi kepolisian sebagai pemberi izin pertunjukan dibikin geleng kepala. Ucok Aka menjadi pelopor dan merajai aksi teatrikal di atas panggung, sementara yang lainnya baru mengekor dengan beragam atraksi panggung yang berbeda, seperti yang dilakukan band rock asal Solo Trencem dengan atraksi sulap. Kemudian Rawan Rontek, band rock asal Banten dengan atraksi debusnya. Lalu Destroyer Kugiran, band asal Medan lewat atraksi show-nya bersama ular. Bukan cuma satu ular, bahkan sampai puluhan ular. Namun sayang, semua aksi konser musik-musisi tersebut hanya bisa didokumentasikan dalam bentuk foto. Karena untuk merekam dalam bentuk film atau video seperti konser-konser musik di luar negeri merupakan barang langka pada saat itu. Tak seorang pun memiliki kamera film. Konser musik di Indonesia baru mulai direkam dalam bentuk film saat digelar pesta musik Summer 28 oleh Interstudio pada tahun 1975. Kemudian disusul ketika majalah Aktuel menggelar pesta musik Kemarau serta konser di Purple pada Desember 1975. Hasil rekaman film atau video tersebut juga susah payah digarap dengan menggunakan kamera sewaan beserta perekam audionya. Proses menjadi film pun cukup lama, butuh waktu berbulan-bulan karena dibuat di Hong Kong. Di Indonesia sendiri pada saat itu belum ada. Di era 70-an, peralatan berupa kamera film merupakan barang langka dan mahal yang tak bisa dimiliki perorangan, bahkan fotografer sekalipun. Makanya banyak aksi-aksi brutal Ucok Aka yang hanya bisa dilihat dalam bentuk gambar saja. Coba kalau ada videonya pasti akan lebih menarik untuk dilihat dan dikenang. Ucok Aka punya konsep panggung rada nyeleneh karena ia tak mau penonton datang hanya menikmati musik undergroundnya saja. Saya mau bikin mata mereka melotot terkagum-kagum saat menyaksikan show Aka, tutur Ucok. Berbagai aksi panggung ia pertontonkan, semua dirancang sebelum show, tidak asal-asalan. Seperti atraksi gantung diri, itu latihannya berhari-hari. Aksi gila Ucok selanjutnya, Ucok berani tampil hanya memakai celana dalam saja sewaktu menyanyikan lagu Shake Machine ciptaan James Brown. Di lain show-nya, Ucok berani melompat dari atap, dipukuli, digantung, dan dimasukkan ke dalam peti mati. Semua dilakukan atas nama totalitas. Musik rock tanpa aksi panggung yang liar, pikir Ucok, sama halnya kibul belaka. Ucok ingin grup musiknya bikin gebrakan berbeda dengan band-band lainnya. Semua ide yang ditampilkan Ucok adalah asli idenya sendiri, dan gak pakai ilmu-ilmu goib segala macam. Ucok membantah kalau dirinya punya ilmu hitam saat melakukan atraksi gantung diri, jungkir balik saat menyanyi, bunuh diri ditikam pakai golok, atau masuk peti mati terus digotong. Semua dilakukan asal nekat saja, apalagi kalau sudah keranjingan dengan musik underground yang dimainkan rekannya di Aka. Naik motor trail di atas panggung, tak ada penyanyi lain yang sanggup meniru atraksi edan Ucok Aka tersebut. Saat konser Aka di Tasikmalaya, tepatnya di kolam renang, hanya ada kantor pengelola setinggi 3 meter. Di tengah pertunjukan, Ucok membuat kejutan dengan melompat terjun dari atap gedung ke kolam renang, berenang kegirangan. Ia pun meneruskan atraksinya dengan basah kuyup. Kemudian konser Aka di Jakarta saat tampil di Taman Ismail Marzuki tahun 1973. Ucok membuka konsernya dari atas panggung terbuka. Ia melompat lincah ke dinding pemisah. Tiba-tiba Ucok muncul dari belakang panggung sambil dicambuki algojo bertopeng. Kakinya diikat lalu ditarik ke atas, sementara Ucok dengan lantangnya menyanyikan Crazy Ju.
Setelah itu Ucok diturunkan dan dimasukkan ke dalam peti mati. Atraksi itu membuat penonton diam tercekam. Ucok masih terus bernyanyi dari dalam peti. Namun saat peti diangkut, Ucok terlihat seperti orang kejang. Kakinya menggelepar. Ucok menggedor-gedor peti dari dalam meminta untuk dikeluarkan dan berteriak histeris setelahnya. Rupanya dalam peti mati tersebut terdapat mayat betulan. Penonton hanya bertepuk tangan, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ucok. Kabarnya peti mati itu tidak bisa dibuka karena diduduki roh halus penunggu teater terbuka Taman Ismail Marzuki. Ia marah lantaran Ucok manggung tanpa permisi dahulu. Para personel AK pun kaget saat Ucok bisa keluar dari peti lalu terbirit-birit naik ke atas tembok. Rupanya setelah show, Ucok menceritakan kalau dirinya lari terbirit-birit lantaran takut sewaktu berada di peti, dirinya diikuti bayangan menyeramkan. Di satu sisi, Arthur dan Sonata Tanjung tetap memainkan musiknya karena mereka mengira itu bagian dari atraksi Ucok yang suka aneh-aneh. Nggak taunya Ucok ketakutan dikejar Gundurwo. Atraksi nyeleneh yang dilakukan Ucok sempat diduga dilakukan di bawah pengaruh drugs. Namun Ucok membantah hal itu. Boleh tanya sama Arthur atau Sonata, apakah saya ngedrug? Saya bisa membanggakan diri saya bahwa saya dan AK adalah grup band yang bersih dari narkotika, tuturnya. Tak selamanya aksi nyeleneh Ucok AK itu bisa diterima dan disenangi penonton. Seperti dalam pertunjukan AK di Malang, Ucok lagi-lagi menampilkan aksi adegan bersenggama. "Do you know sex?" tanya Ucok beberapa kali pada penonton. Kemudian ia menggeliat-geliatkan tubuhnya di lantai seperti orang yang sedang bersenggama. Pertunjukan itu pun dinilai jorok oleh penonton. Begitu juga ketika AK tampil di Tasikmalaya di tahun 1972. Aksi panggung Ucok dan kawan-kawan tidak terlalu disukai oleh pencinta musik rock. Dan saat AK tampil di Yogyakarta tahun 1974, para penonton yang tidak suka melihat atraksi Ucok tidak dapat dibendung lagi. Mereka berteriak meneriaki Ucok dan kawan-kawan, merusak gitar. Ucok pun terkena lemparan kursi. Sementara Keneng Sonata Tanjung pun terluka parah akibat lemparan potongan kayu dan besi. Semua atraksi yang dilakukan Ucok tak semuanya juga berjalan lancar. Ada juga yang berakhir dengan nestapa, ada yang berakhir dengan kekonyolan dan mengundang gelak tawa. Namun kehadiran Ucok AK dalam sejarah musik Indonesia adalah suatu yang melegenda dan takkan terlupakan. Sejarah musik mencatat, Indonesia pernah melahirkan rockstar nekat, eksentrik, dan tak ragu menerobos batasan-batasan apapun. God love.